Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadila Ramadhani dengan NIM 15012232248. Pada kali ini saya akan membahas studi kasus mengenai konflik relokasi Rempang, tugas mata kuliah Tata Kelola Perusahaan. Yang pertama, saya akan menjelaskan sejarah terjadinya konflik. Konflik lahan di Pulau Rempang mulai terjadi pada tahun 2001. Kala itu, pemerintah pusat dan BP Batam menerbitkan hak pengelolaan lahan atau HPL kepada perusahaan swasta. HPL itu kemudian berpindah ke tangan PT Makmur Elok Graha atau PT MEK. Praktis masalah status kepemilikan lahan masyarakat yang sudah terlanjur menempati di kawasan tersebut semakin pelik. Sementara masyarakat nelayan yang puluhan tahun menempati Pulau Rempang sulit mendapatkan sertifikat kepemilikan lahan. Konflik lahan memang belum muncul kala itu hingga beberapa tahun kemudian karena perusahaan menerima HPL belum masuk untuk mengelola bagian Pulau Rempang. Konflik mulai muncul saat pemerintah pusat, BP Batam, dan perusahaan pemegang HPL PT Makmur Elok Graha mulai menggarap proyek bernama Rempang Eco City. Proyek yang digadang-gadang bisa menarik investasi besar ke kawasan ini. Saya akan membahas awal mula terjadinya konflik. Pulau Rempang yang berada di Batam, Kepulauan Riau akan dijadikan sebagai proyek strategis Rempang Eco City. Tujuannya pulau ini akan diubah menjadi kawasan industri perdagangan, jasa, dan pariwisata. Salah satu proyek yang akan dibangun yaitu pabrik kaca terbesar asal Cina, Xinyi Group, dengan nilai investasi mencapai 381 triliun rupiah. Rencana investasi ke Pulau Rempang sudah disetujui pemerintah Kota Batam sejak tahun 2004. Pada tanggal 18 Juli 2023, terdapat perjanjian investasi sebesar 175 triliun rupiah dari Cina untuk proyek ini. Tertunda selama 19 tahun, proyek ini kemudian masuk ke daftar proyek strategis nasional 2023. Untuk membangun proyek ini, pemerintah berencana untuk merelokasi penduduk Pulau Rempang, di mana terdapat 16 kampung tua dengan 10.000 penduduk. Namun ternyata rencana relokasi ini dibuat tanpa persetujuan penduduk Pulau Rempang. Pemerintah berencana akan merelokasi penduduk setempat ke kampung baru yaitu Kampung Pengembangan Nelayan Maritim City dan dijanjikan rumah tipe 45 serta lahan seluas 500 meter persegi. Tapi warga di Pulau Rempang menolak direlokasi karena mereka sudah tinggal di pulau ini secara turun-temurun selama lebih dari 100 tahun. Rencana ini ditentang oleh penduduk setempat yang merasa bahwa mereka telah memiliki hak atas tanah dan lahan sejak tahun 1934. Status lahan bagi mereka sudah menjadi bagian dari identitas budaya, yang mana bagi penduduk Pulau Rempang hal ini tidak bisa digantikan oleh uang ataupun kompensasi. Akibat dari rencana relokasi yang dibuat oleh pemerintah, masyarakat Pulau Rempang mengalami beberapa dampak negatif. Pada tanggal 7 September 2023, terjadi bentrok antara warga Pulau Rempang dan aparat gabungan yang terdiri dari TNI, kepolisian, serta Satpol PP. Bahkan ada tembakan gas air mata yang mengarah ke 2 sekolah di Pulau Rempang, sehingga banyak anak sekolah dan warga setempat menjadi korban dari gas air mata tersebut. Pada tanggal 11 September 2023, terjadi demo besar-besaran yang berlokasi di kantor BP Batam, di mana para pendemo sebagian besar merupakan aliansi masyarakat Melayu beserta warga lokal. Aksi demo ini dihadiri oleh ribuan orang sehingga terjadi ricuh. Pendemo melemparkan batu dan membakar kantor BP Batam. Berikut beberapa contoh pelanggaran Good Corporate Governance atau yang biasa disebut dengan tarif. Yang pertama yaitu transparansi. Dalam hal ini, pemerintah tidak memberikan informasi yang jelas kepada penduduk Pulau Rempang tentang adanya relokasi dan mengambil keputusan relokasi secara sepihak. Yang kedua ada akuntabilitas. Pemerintah mengambil keputusan tanpa pertanggungjawaban kepada publik atau penduduk Pulau Rempang yang terkena dampak. Selanjutnya ada responsibility atau tanggung jawab. Dalam hal ini, pemerintah tidak bertanggung jawab atau memikirkan atas kerusakan lingkungan yang mungkin terjadi akibat dibangunnya proyek tersebut. Dan pemerintah tidak bertanggung jawab atas banyaknya korban yang terkena gas air mata oleh aparat yang diterjunkan langsung oleh pemerintah. Selanjutnya ada independensi atau kemandirian. Pemerintah tidak memberi ruang atau kesempatan bagi penduduk setempat untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan terkait relokasi dan pemerintah tidak memastikan kemandirian ekonomi penduduk setempat. Yang terakhir yaitu fairness atau kewajaran. Pemerintah mengambil proses hukum yang tidak adil dengan melakukan pemaksaan relokasi
kepada penduduk setempat, dan kompensasi yang diberikan tidak sesuai dengan nilai sebenarnya dari aset yang akan direlokasikan. Sekian pembahasan studi kasus mengenai relokasi Rempang. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.